Selamat datang di Konspirobot, konspirasi tapi robot. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu operasi yang mengguncang Amerika Serikat. Kenapa mengguncang? Karena operasi rahasia ini bukan dilakukan oleh agen asing atau mata-mata profesional, tapi oleh organisasi keagamaan yang sangat kontroversial, yaitu Gereja Scientology. Operasi ini dikenal dengan nama Operation Snow White. Tapi yang pasti, ini bukan operasi penangkapan Rachel Zegler karena pendapatan Disney menurun. Operation Snow White ini tercatat sebagai salah satu infiltrasi paling parah dalam sejarah Amerika Serikat. Kasus ini terjadi di tahun 70-an. Dan gak main-main, lembaga yang diinfiltrasi oleh Gereja Scientology adalah sebanyak 136 lembaga. Itulah kenapa operasi ini menjadi salah satu aktivitas infiltrasi terbesar dalam sejarah Amerika. Aksi ini sebenarnya bukan cuma infiltrasi, tapi juga termasuk penyadapan dan pencurian dokumen pemerintah. Nah, pertanyaannya, kenapa gereja semacam ini melakukan infiltrasi ke banyak lembaga pemerintah? Dan apa yang mereka cari? Terus gimana mereka melakukannya? Oke, kita akan bahas mengenai Operation Snow White dan kita akan bahas lebih dalam. Lalu apa itu Gereja Scientology? Kayaknya sebelum gua kasih tahu apa itu Scientology, mungkin beberapa dari teman-teman lebih familiar kalau ini adalah agamanya Tom Cruise. Tapi buat beberapa yang belum tahu, gua akan kasih penjelasan mengenai apa itu Scientology. Scientology adalah sebuah aliran yang dibuat pada Desember 1953 oleh L. Ron Hubbard, yang nantinya akan gua sebut sebagai Hubbard. Hubbard ini adalah seorang penulis fiksi ilmiah. Oke, benang merahnya udah mulai kelihatan. Ajarannya bernama Scientology dan pendirinya adalah penulis fiksi ilmiah. Kalau dilihat dari namanya, ajarannya pasti seperti mengandung sains. Tapi permasalahannya bukan real science, tapi science fiction. Balik dikit ke 1950, Hubbard pertama kali mendirikan organisasi untuk mendukung kegiatan dari ajarannya, yang disebut dengan Dianetics, dan didirikan di New Jersey. Dianetics ini adalah cikal bakal ajaran Scientology. Praktek yang bernama Dianetics ini sebenarnya adalah praktek dari treatment psikologi. Praktek ini menggunakan beberapa teknik dari hipnotis dan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dari subjek yang diteliti. Tapi komunitas psikologi dan medical society melabeli Dianetics sebagai pseudoscience, alias sains bohong-bohongan. Dan di balik Dianetics ini tidak hanya menggunakan hipnotis, tapi juga menggunakan beberapa obat-obatan tanpa lisensi atau resep dokter. Beberapa praktisi akhirnya ditangkap dan organisasi ini bangkrut. Tapi Hubbard sebagai pendirinya pindah ke Arizona untuk mendirikan Scientology. Di tahun 1954, Scientology yang sebelumnya adalah komunitas orang halu akhirnya dipublikasikan sebagai agama yang baru. Ajaran Scientology ini berfokus pada keyakinan bahwa manusia adalah makhluk spiritual yang abadi, yang disebut dengan Tetan, yang menghuni tubuh fisik. Dan Tetan ini bukanlah wujud fisik, tapi wujud spiritual. Tetan diyakini telah mengalami berbagai kehidupan dari zaman dulu kala, termasuk peradaban luar angkasa, sebelum tiba di bumi. Oke, apakah sudah mulai terasa aneh? Sama, gue juga merasa aneh. Tujuan utama Scientology adalah membantu individu mencapai spiritual yang tinggi dan mencapai kebebasan melalui proses yang dinamakan auditing. Proses auditing sendiri dirancang untuk mengidentifikasi dan mengatasi pengalaman traumatis yang disebut dengan engram. Scientology juga mengakui keberadaan makhluk tertinggi atau highest being. Kalau untuk agama-agama yang lain mungkin disebutnya adalah Tuhan. Ajarannya sendiri tidak memberikan definisi spesifik tentang Tuhan, dan para pengikutnya didorong untuk membentuk opini pribadi mereka sendiri tentang konsep Tuhan. Ini ngeri sih ya kalau dibebasin nama dia. Jadi kalau ada orang bilang, Tuhan itu menurut gua gini gitu. Terus leader dari Scientology, mereka cuman bilang, oke, menurut lu begitu, deal. Dalam prakteknya, Scientology ini melibatkan dua aspek, yaitu auditing dan training atau pelatihan. Auditing adalah proses di mana individu dibantu oleh auditor untuk mengatasi engram atau trauma yang menghambat spiritual mereka.
Sementara itu, pelatihan melibatkan kursus yang dirancang untuk mengajarkan teknologi dan prinsip Scientology. Jadi, praktek ini memungkinkan individu membantu mereka sendiri dan orang lain tentunya untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Dan proses ini diatur dalam sebuah silabus yang bernama Jalan Menuju Kebebasan Total. Silabus ini membantu para pengikut untuk mengikuti langkah-langkah tertentu lewat berbagai pencapaian spiritual. Sejak didirikan, gereja Scientology telah menjadi subjek kontroversi dan kritik. Beberapa mantan anggota dan pengamat menuduh organisasi ini terlibat dalam berbagai praktek manipulatif, eksploitasi finansial, dan pemutusan hubungan dengan anggota keluarga yang tidak sejalan dengan ajaran gereja. Pada awal tahun 70-an, Scientology dimonitor secara ketat oleh pemerintah Amerika setelah sebelumnya pada tahun 1963, Scientology digerebek oleh FDA atau Food and Drug Administration karena menggunakan obat-obatan secara ilegal. Selain itu, Internal Revenue Service atau yang biasa disingkat dengan IRS mencabut status pajak Scientology. Sebelumnya, Scientology ini bebas pajak karena memang ini adalah organisasi keagamaan. Tapi karena perputaran duitnya yang banyak, IRS curiga dan akhirnya mereka melakukan investigasi. Scientology dituduh beroperasi untuk kepentingan pribadi Hubbard dan keluarganya. Jadi di Amerika, walaupun ini adalah organisasi keagamaan, itu masih bisa dihajar pajaknya. Terutama kalau ini untuk kepentingan individu atau kelompok dan bukan untuk organisasi, termasuk jemaatnya. Keputusan ini memperburuk ketegangan antara Scientology dan pemerintah. Maka dari perselisihan ini, Hubbard merancang sebuah rencana, yaitu membersihkan nama Scientology dari semua catatan negatif yang disimpan oleh negara. Mungkin moto hidupnya adalah, "Oke, aku mau, aku bergerak." Di tahun 1973, Hubbard menuliskan sebuah rencana secara detail untuk melakukan infiltrasi ke lembaga pemerintah. Rencana yang ditulis itu adalah Operation Snow White. Nama Snow White dipilih sebagai nama program karena mereka percaya bahwa pemerintah telah menyebarkan dongeng tanpa dasar. Ini mantep nih orang nih, bisaan nih. Karena Snow White itu dongeng, maka pemerintah dianggap menyebarkan dongeng. Untuk melakukan misi ini, Hubbard menggunakan Guardian Office atau yang biasa disingkat dengan GO. GO ini sendiri adalah badan intelijen gereja yang dipimpin oleh istri Hubbard yang bernama Mary Sue Hubbard. Ini organisasi keagamaan, tapi udah kayak negara, punya badan intelijen sendiri. GO diberi tugas untuk mengidentifikasi dan menghilangkan informasi negatif tentang Scientology yang disimpan oleh lembaga pemerintah. Yang mana informasi itu tersebar di IRS, Departemen Kehakiman, dan bahkan organisasi internasional seperti Interpol. Misi ini tidak hanya dijalankan di Amerika, tapi juga di Inggris, Jerman, dan negara lainnya yang pemerintahnya dianggap melakukan disinformasi terhadap Scientology. Operasi Snow White ini melibatkan 5.000 anggota Scientology di lebih dari 30 negara. Tapi kali ini kita akan bahas dari negara Amerika aja. Di Amerika, anggota GO berhasil menyusup ke berbagai lembaga pemerintahan dengan menyamar sebagai pegawai dan menggunakan identitas palsu. Mereka mencuri ribuan dokumen yang berisi tentang informasi Scientology, serta Hubbard tentunya. Informasi yang merugikan gereja biasanya dicuri atau dimanipulasi. Udah kayak Mission Impossible, jemaatnya adalah Tom Cruise, yang mana dia adalah pemeran utama di film Mission Impossible. Ih, ngeri banget, cocok lagi gua. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah penyusupan ke gedung pengadilan Amerika Serikat, tepatnya di distrik Columbia. Lantai ketiga di gedung pengadilan ini adalah kantor asisten jaksa dan juga perpustakaan. Dua anggota Scientology yang bernama Meisner dan Wolf menyusup ke kantor asisten jaksa yang bernama Nathan Dodell. Wolf kemudian mengambil kunci dan berhasil menduplikat serta mencuri beberapa dokumen penting. Kunci tersebut kemudian digunakan untuk masuk ke perpustakaan dan kantor asisten jaksa. Dengan menggunakan kunci duplikat ini, mereka berhasil mencuri dokumen yang tebalnya 6 inci. Pada saat mereka mendapatkan dokumen ini, mereka langsung menuju ruang fotokopi dan memfotokopi dokumen tersebut. Terus mereka balikin lagi dokumen aslinya ke kantor Nathan Dodell.
Tujuan mereka memfotokopi dokumen-dokumen ini adalah untuk dipelajari dan kemudian dimanipulasi. Dan dokumen yang sudah dimanipulasi ini akan dikembalikan ke kantor kehakiman, serta lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan penyelidikan Scientology. Misi tersebut belum sepenuhnya selesai. Seminggu kemudian, Meissner dan Wolf melakukan aksinya lagi. Kali ini mereka masuk ke pengadilan dengan menggunakan nama palsu. Kalau sebelumnya mereka masuk secara diam-diam, sekarang mereka melakukannya dengan cara menyamar. Mereka mengulangi aksinya lagi, yaitu mereka mengambil dan mengkopi dokumen dari Departemen Kepolisian Distrik Columbia, serta dokumen dari FDA. Setelah mereka berhasil melakukan aksinya, mereka keluar dari kantor Nathan Dodell melalui perpustakaan. Walaupun mereka masuk dan menandatangani buku tamu di resepsionis depan, tapi ada satu bagian yang mereka lupa, yaitu mereka nggak ngisi buku tamu pada saat mereka masuk ke perpustakaan. Jadi seharusnya mereka ngisi buku tamu itu 2 kali. Yang pertama di resepsionis depan, dan kedua mereka juga harus isi buku tamu di perpustakaan. Malam itu, ada seorang pustakawan malam yang bernama Johnson. Johnson kemudian memergoki mereka dan meminta mereka untuk menandatangani buku tamu di perpustakaan. Dan Johnson juga meminta mereka untuk nggak datang malam-malam, kecuali mereka punya otoritas. Lalu mereka berdua pergi. 3 hari kemudian, Johnson ngasih tahu kantor Kejaksaan Amerika bahwa ada 2 orang mencurigakan yang menggunakan mesin fotokopi di kantor Kejaksaan. Karena setelah Meissner dan Wolf ini pergi, mesin fotokopinya masih anget. Johnson dan penjaga malam lainnya dikasih tahu untuk segera menghubungi FBI kalau orang-orang ini kembali. Kurang dari 2 minggu, salah satu dari kepala GO menelpon Meissner dan memerintahkannya untuk kembali ke kantor Dodell dan mencuri berkas-berkas pribadinya. Tujuannya adalah untuk membuat rencana yang akan mengakibatkan Dodell dicopot dari jabatannya sebagai asisten jaksa. Beberapa hari berikutnya, Meissner dan Wolf memasuki gedung pengadilan Amerika Serikat lagi pada sekitar jam 7 malam. Mereka masuk seperti biasa dan menuju ke perpustakaan. Tapi lagi-lagi mereka ketemu dengan Johnson, seorang pustakawan yang sama yang memergoki mereka beberapa hari sebelumnya. Dan si Johnson ini langsung mengenali mereka. Meissner udah mempersiapkan cara. Dia kemudian menunjukkan kepada Johnson bahwa dia punya surat pengantar dari kepala pustakawan. Cara ini sepertinya berhasil. Lalu Wolf dan Meissner melanjutkan masuk ke perpustakaan. Sialnya, mereka nggak bisa langsung masuk karena ruangannya masih dibersihin sama petugas kebersihan. Sementara Meissner dan Wolf masih menunggu ruangannya dibersihin, Johnson telepon ke FBI, dan kemudian FBI mengirimkan 2 agen. 2 agen FBI ini pengen lihat identitas Wolf dan Meissner. Meissner nunjukin identitas palsunya, dan dia juga bilang kalau dia ini adalah agen IRS yang baru saja mengundurkan diri. Meissner memberitahu FBI kalau mereka ada di perpustakaan itu karena mereka sedang melakukan penelitian hukum, dan mereka harus pakai mesin fotokopi untuk menyalin buku dan kasus. 2 orang ini sama sekali nggak menyebutkan apapun tentang Scientology. Setelah 20 menit diinterogasi, agen FBI mengizinkan mereka pergi. FBI kelolosan nih, Pak. Setelah penyelidikan lebih lanjut, singkat cerita, kasus ini berakhir dengan penangkapan Wolf pada tahun 1976. Dia didakwa atas kepemilikan kartu identitas palsu pemerintah Amerika Serikat. Penangkapan Wolf ini tentunya membuat heboh para petinggi Scientology. Beberapa anggota senior juga mempersiapkan rencana, yaitu menghapus bukti keterlibatan Meissner dan Wolf. Setelah penangkapan Wolf, Meissner melarikan diri dan bersembunyi dengan bantuan anggota Scientology lainnya. Meissner sebenarnya udah punya keinginan untuk menyerahkan diri pada pihak yang berwenang. Tapi pada saat itu, dia malah ketangkep dan disekap oleh anggota GO sendiri. Setelah beberapa bulan persidangan, akhirnya Wolf mengaku bersalah pada 13 Mei 1977. Pada bulan yang sama, Meissner juga berhasil melarikan diri dari GO, tapi dia berhasil dibujuk dan kembali lagi ke GO. Tapi kayaknya Meissner udah nggak tahan lagi, dan beberapa hari kemudian dia berhasil meloloskan diri dari orang-orang GO.
Dan akhirnya Meissner berhasil menghubungi FBI dan dibawa ke Washington, di mana dia setuju untuk mengaku bersalah atas kejahatannya selama 5 tahun dan bekerja sama dengan Dewan Juri. Dan dia juga memberikan kesaksian mendetail tentang operasi ilegal yang dilakukan oleh Scientology. Pengakuannya menjadi kunci dalam penggerebekan besar-besaran yang dilakukan oleh FBI, terutama kantor-kantor Scientology yang berada di Los Angeles dan Washington DC. Penyerbuan ini melibatkan 156 agen FBI, dan itu adalah jumlah terbesar yang digunakan dalam sekali penggerebekan. Penyerbuan itu berlangsung selama 21 jam dan mereka berhasil mendapatkan 16 ton dokumen. Dari dokumen yang didapatkan, bukan cuma dapat dokumen yang dicuri, tapi FBI juga berhasil menemukan beberapa rencana lain yang akan dilakukan oleh Scientology. Salah satunya adalah Operation Freakout. Sedikit cerita mengenai Operation Freakout. Operasi ini bertujuan untuk mengkriminalisasi seorang wartawan freelance yang melakukan investigasi pada gereja Scientology. Wartawan ini bernama Paulette Cooper, dan dia berhasil menuliskan buku dengan kritikan yang cukup tajam yang berjudul The Scandal of Scientology. Scientology berusaha gimana caranya supaya wartawan ini bisa dijebloskan ke penjara atau dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Jadi wartawan ini di-framing biar dia kelihatan halu. Padahal siapa yang halu? 11 anggota senior Scientology, termasuk Mary Sue Hubbard, istri Ron Hubbard, didakwa atas 28 tuduhan dan akhirnya dihukum penjara atas tuduhan konspirasi dan pencurian dokumen pemerintah. Tapi Ron Hubbard tidak pernah didakwa secara resmi. Dia hanya ditetapkan sebagai konspirator. Setelah kasus ini, reputasi Ron Hubbard hancur dan dia menghilang dari publik. Sampai saat ini, Scientology masih ada, dan organisasi ini enggan untuk membicarakan Operation Snow White. Kalau para membernya ditanya, jawaban mereka adalah organisasi seperti GO sudah dibubarkan, dan semua orang yang terlibat juga sudah ditangkap. Jadi penjelasan mereka hanya sebatas itu. Bahkan, seorang juru bicara gereja juga mengatakan hal yang terkesan menyepelekan kasus ini. Dia bilang kalau kasus ini hanya sekedar pencurian kertas fotokopi dan nggak lebih dari itu. Pada tahun 1990, 11 anggota senior yang tadi ditangkap karena Operation Snow White ini akhirnya dinyatakan bebas. Di Indonesia sendiri kayaknya nggak masuk ya Scientology. Semoga jangan deh. Udah aneh, berbahaya lagi. Ultimate. Segitu aja mungkin video kali ini. Boleh tulis komentar kamu di kolom komentar. Tetap like, subscribe, share. Terima kasih dan sampai jumpa.